Oke, sore balik lagi. Untuk membuat sebuah filter pasif dari rangkaian RLC, tentunya juga kita harus menentukan nilai, berapa nilai R, berapa nilai L, berapa nilai C. Kemudian juga fungsinya daripada filter tersebut, apakah pada low pass atau high pass, atau untuk band pass filter, atau untuk band stop filter atau notch filter. Nah, ini tentunya juga pada kebutuhan-kebutuhan tertentu kita harus memperhitungkan nilai-nilai R, L, C, dan ada lagi bahwa untuk membuat sebuah filter itu menghindari penggunaan daripada induktor atau lilitan. Jadi hanya menggunakan dua jenis komponen pasif, yaitu rangkaian R dan rangkaian kapasitor, atau rangkaian R dan rangkaian induktor. Nah, jadi perlu digarisbawahi bahwa tidak mesti kita membuat sebuah filter pasif itu harus tiga komponennya hadir. Bahkan mungkin untuk filter-filter tertentu itu mesti menghindari penggunaan induktor. Kenapa? Nanti kita akan lihat dalam hitungannya. Nah, ini kita lihat, dapat kamu lihat semua, ya, bahwa di sini sebentar kita kasih unjuk. Nah, mungkin ini merupakan input, ya. Input ini transfer function untuk low pass. Jadi pada tegangan rendah di sini untuk memfilter tegangan rendah, pada tegangan rendah, sehingga dapat kita lihat hasil outputnya setelah filter. Ini kita lihat. Nah, inilah fungsi daripada yang namanya filter atau saringan, penyaring. Jadi frekuensi mana yang akan kita filter atau yang akan kita saring. Nah, pada frekuensi low pass filter yang hanya melewatkan frekuensi yang lebih rendah dari frekuensi cut off. Di atas frekuensi tersebut outputnya mengecil atau idealnya hampir tidak ada. Jadi di mana pada saat dia input, kalau si filter ini memang berfungsi sebagai ini low pass filter, maka filter frekuensi yang lebih rendah itu dapat dilewatkan. Bahkan di atas frekuensi tersebut outputnya idealnya harus mengecil. Ini untuk rangkaian RC dan tanggapan frekuensi atau respon frekuensinya. Seperti ini respon frekuensinya dapat kita lihat pada saat dia masuk. Ini frekuensinya hampir sama, tapi pada saat kita buat melalui filter, maka yang keluar adalah lebih rendah gitu. Jadi hanya untuk frekuensi rendah yang bisa kita lewatkan melalui filter low pass. Nah, di mana ini kita gunakan yang pasif? Nah, di rangkaian-rangkaian elektronika yang sudah terintegrasi dengan sebuah modul juga ada, tetapi yang paling sering kita lihat di anak-anak audio video itu ada yang namanya crossover. Crossover itu terdiri dari rangkaian RLC sebagai filter pada sebuah transducer speaker, ya, pada box speaker, untuk memisahkan mana untuk high, mana untuk low, mana untuk middle, sehingga pada
box jenis three-way itu dapat terlihat atau terdengar berbeda suara yang dihasilkan pada transducer speaker low, speaker mid, kemudian speaker high atau bass, treble, dan vokal. Ini disaring atau difilter dengan menggunakan crossover yang tidak lain dan tidak bukan adalah bagian daripada rangkaian RLC, atau pada filter-filter lain yang sifatnya aktif. Kalau itu ada karena crossover juga ada crossover pasif, ada crossover aktif. Crossover aktif terdiri dari beberapa rangkaian yang fungsinya sama untuk memisahkan antara frekuensi rendah, frekuensi menengah, dan frekuensi tinggi. Atau di anak audio video untuk memisahkan untuk bassnya, untuk memisahkan vokalnya, untuk memisahkan treble-nya. Oke, kita lanjut. Nah, ini low pass filter pasif dengan respon frekuensinya. Ini dibuat dengan rangkaian R resistor dengan kapasitor, ya, kapasitor. Ini untuk kapasitor sebagai filter daripada frekuensi rendah, karena di sini digunakan untuk low pass filter. Rangkaian ini mirip dengan pembagian tegangan dari dua buah hambatan seri sehingga tegangan outputnya adalah seperti ini. Oke, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Ini kita lihat dulu di sini, ini sebagai pembuka dulu. Kita lihat dari rangkaian ini, kemudian kita lihat respon frekuensinya. Jadi kalau kita aplikasikan pada sebuah box speaker untuk transducer speaker untuk menghasilkan suara bass pada box speaker, ini dapat kita gunakan dua buah komponen pasif R dan C ini untuk menghasilkan frekuensi low, sehingga karakter suara pada speaker tersebut betul-betul pada frekuensi low, sehingga terasa sejuk untuk hentakan bassnya atau hentakan frekuensi low-nya. Kita kembali ke atas. Nah, kemudian juga di sini kamu semua dapat melihat beberapa respon frekuensi yang tentunya berbeda. Di sini ada ada low pass, kemudian ada high pass. Ini untuk meloloskan frekuensi tingginya saja. Jadi yang lolos hanya frekuensi tingginya saja. Kalau low pass itu fungsinya untuk meloloskan frekuensi yang rendah. Tapi untuk high pass ini meloloskan frekuensi yang tinggi. Kemudian kalau untuk band pass ini pada kondisi yang memang vokal, ya. Ini biasa kita gunakan untuk vokal. Kemudian ada band stop ini untuk meng-cut off sehingga terasa berbeda di di pembagian suara, apalagi pada konsep three-way. Pada konsep three-way di box speaker ini sangat membantu sekali untuk memisahkan suara bass, suara treble, suara vokal, kemudian juga tingkat keseimbangan dari dua buah loudspeaker, sehingga hasil output daripada suara yang dihasilkan oleh speaker tersebut terasa nyaman. Nah, terkadang kita output daripada audio dari amplifier itu kita langsung loss tanpa sebuah filter, sehingga speaker